Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan itu dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut, yang kedua adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku, sedangkan yang ketiga adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, dari ketiga kelompok ini dalam Kingdom Plantae, sebenarnya mereka mempunyai 3 kesamaan. Yang pertama adalah harus multiseluler. Jadi apabila ada tumbuhan yang dia bisa berfotosintesis, namun ternyata dia hanya punya 1 sel, berarti dia tidak termasuk ke dalam Kingdom Plantae ini, melainkan dia akan masuk ke kelompok atau kingdom sebelumnya, yaitu Protista. Ciri yang kedua yaitu eukariotik atau inti selnya mempunyai membran inti. Yang ketiga adalah bersifat autotrof atau bisa berfotosintesis atau berkemosintesis. Itu adalah ketiga ciri utama dari Kingdom Plantae. Jadi yang kita bahas hari ini adalah Bryophyta dilihat dari ciri umumnya dan metagenesisnya. Ini adalah gambar beberapa contoh dari tumbuhan lumut. Jadi sebenarnya lumut kalau kita lihat dari jauh itu hijau biasa, nempel-nempel di tembok atau dinding atau batu seperti itu. Tapi kalau dilihat secara dekat, mereka itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda dan mempunyai sifat sporofit atau pendukung spora yang berbeda bentuk-bentuknya. Manfaat dari Bryophyta ini yang pertama adalah sebagai vegetasi perintis. Perintis ini maksudnya adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut itu bisa hidup di tempat yang tumbuhan lain belum bisa hidup. Misalnya di batu. Kalau tumbuhan mangga misalnya kan tidak bisa hidup di batu. Tapi kalau lumut itu bisa. Sehingga disebut vegetasi perintis seperti itu. Karena dia kalau untuk hidup di bebatuan lumut itu lama-lama akan memecah batu itu menjadi tanah. Sedangkan tanah baru bisa dihidupi atau tempat hidupnya oleh tumbuhan lain. Itu maksudnya vegetasi perintis. Yang berikutnya adalah berperan sebagai penyerap atau penahan air hujan. Kemudian yang ketiga manfaat Bryophyta adalah sebagai tumbuhan obat. Anda bisa membaca sendiri beberapa manfaat dari Bryophyta. Ciri dan struktur lumut itu yang pertama, itu adalah lumut itu ukurannya kecil, tidak pernah besar. Kalau ditunjuk dengan tangan itu, kalau dibandingkan dengan jari kita hanya segitu. Yang kedua, ciri struktur lumut tadi sama yang dengan di atas, multiseluler, eukariotik, dan autotrof. Kemudian lumut ini termasuk Atracheophyta. A berarti tidak, Tracheophyta berarti berpembuluh. Berarti lumut ini termasuk tidak mempunyai jaringan xilem dan floem sebagai jaringan pengangkut. Karena dia ukurannya lumayan kecil, sehingga difusi sama osmosis saja sudah cukup untuk mewakili memasukkan air dan mineral. Dan reproduksi dari Bryophyta itu ada 3 jenis. Yang pertama itu secara seksual. Seksual itu berarti melalui proses perkawinan antara spermatozoid atau sel gamet jantan dengan ovum atau sel gamet betina. Pada gambar ini yang terlihat di sini, kalau Anda lihat ini adalah lumut hati yang bentuknya seperti lembaran-lembaran. Nah, alat reproduksi seksualnya adalah ini yang seperti bunga berwarna lebih putih, sedangkan satunya lagi adalah yang seperti pohon kelapa strukturnya. Jadi yang seperti bunga itu tadi sebenarnya adalah alat kelamin jantan. Di dalamnya terdapat spermatozoid. Sedangkan yang seperti pohon kelapa ini tadi menjulang tinggi seperti itu, ini adalah archegonium yang berisi ovum. Reproduksi yang dapat dilakukan Bryophyta selain seksual adalah secara aseksual. Berarti di sini tanpa adanya peleburan antara gamet jantan dengan betina. Yang pertama itu dia dapat membentuk kuncup atau jema. Jadi ini adalah badannya lumut hati tadi. Di sini muncul sebuah tunas atau kuncup yang dinamakan jema. Ini biasanya adalah ketika lumut itu terancam lingkungannya, maka akan membentuk jema seperti ini. Yang kedua, dia akan membentuk protonema. Jadi protonema itu asalnya dari spora
dari satu spora dia akan membentuk protonema yang banyak ini. Dari protonema yang banyak ini akan muncul ke atas tumbuhan lumut baru. Satu tumbuhan lumut itu akan ditopang oleh beberapa rizoid atau akar. Jadi kita sering melihat lumut itu bergerombol karena sporanya dari satu spora protonemanya menjulur banyak, dan dari banyak protonema yang menjulur ini akhirnya muncul banyak lumut. Yang ketiga, reproduksi yang ketiga itu adalah kombinasi dari reproduksi seksual tadi dengan reproduksi aseksual. Jadi akan saya jelaskan menggunakan video. Yang akan saya jelaskan lebih dulu adalah fase gametofitnya dari tumbuhan lumut. Jadi lumut itu biasanya bergerombol di tepi air atau tempat yang lembab. Kenapa? Karena air itu sangat berperan dalam proses reproduksi secara seksual dari tumbuhan lumut itu. Tumbuhan lumut itu strukturnya dimulai dari yang bawah itu ada rizoid, yaitu adalah seperti akar semu. Jadi bukan akar sesungguhnya, rizoid ini susunannya lebih sederhana. Kemudian pada bagian batang yang dilingkupi oleh daun, nah di atasnya ini terdapat alat reproduksinya. Yang divisualisasikan dengan warna coklat itu adalah parafisis, yaitu adalah struktur steril, namun dia berfungsi untuk membantu proses reproduksi. Jadi akar lebih kuat. Sedangkan yang berwarna hijau ini adalah anteridia atau organ reproduksi dari jantan. Dia terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah stalk, yang di bagian bawah ini. Yang berikutnya di atasnya itu adalah lapisan jaket. Seperti jaket yang melingkupi kulit kita, itu sebenarnya jaket ini juga melindungi bagian penting di dalamnya, yaitu sperma. Sedangkan untuk yang organ reproduksi betina itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama itu adalah stalk yang di bagian dasar sama. Kemudian bagian tengah yang menggembung ini karena di dalamnya terdapat sel ovum. Kemudian yang di atasnya ke atas ini adalah jaringan sama, namanya jaket juga, itu berfungsi melindungi sel-sel kimia yang ada di dalamnya. Nah, ketika tumbuhan lumut ini terkena air hujan, sebenarnya air hujan itu turut membantu proses reproduksinya. Jadi pada saat hujan itu sel reproduksi jantan itu mengeluarkan sperma. Dan sperma itu masing-masing dilingkupi oleh selaput. Ketika air masuk ke satu tumbuhan lumut, dia akan membawa sperma itu ke tumbuhan lumut yang lain. Setelah sampai di organ reproduksi betina, jadi spermatozoid ini akan keluar dari selaputnya dan selaputnya akan terdegradasi. Kemudian yang organ reproduksi betina, sel-selnya tadi, ya bagian atas, akan mengeluarkan zat kimia yang akan menarik sel spermatozoid itu untuk masuk. Dari banyak sekali sel spermatozoid yang dapat ditarik oleh zat kimia itu, namun hanya satu yang paling utama, yang paling cepat biasanya itu. Jadi ini adalah sel spermatozoid yang beruntung sehingga dia dapat masuk untuk membuahi ovumnya. Dia masuk ke sel ovum, kemudian dia akan berfusi dengan inti selnya ovum sehingga akan membentuk zigot. Kemudian di dalam archegonium, jadi zigot ini akan berkembang ke atas dan juga ke bawah. Perkembangan ke bawah, dia akan terus ke bawah untuk mengambil air atau zat-zat mineral dari dalam tanah atau substrat yang dia tempati. Sedangkan yang ke atas, jadi bagian venternya tadi akan menggembung, kemudian tumbuh ke atas, dan ujungnya ini akan ikut ke atas. Nah, bagian yang
memanjang ini disebut seta, tanpa N ya, seta. Kemudian di bagian ujungnya ini adalah calon untuk tempat sporanya. Jadi kalau suatu tumbuhan sudah terbentuk seperti ini, maka ini sudah masuk ke fase sporofit atau fase tumbuhan lumut membentuk spora. Jadi spora itu letaknya di dalam ini, dilingkupi oleh kapsul tadi. Di dalamnya ini terdapat banyak sekali calon spora, disebut sporosit. Jadi sporosit ini sebelum menjadi spora, dia akan melakukan beberapa perubahan yang disebut dengan mitosis dan meiosis sel. Jadi selnya itu akan membelah, kemudian akan membentuk tetrat, sehingga sampai disebut sporopolenin itu berarti sporanya sudah matang. Kalau sudah matang, biasanya spora itu warnanya lebih coklat. Kalau yang awal tadi bagiannya agak hijau, maka ini sudah menjadi coklat. Itu artinya sudah matang. Kalau sudah matang, itu berarti sporanya sudah siap untuk dilepaskan. Kalau sudah matang, operkulumnya yang menutup ujung ini akan copot. Kemudian di sini yang putih ini adalah disebut peristom atau gigi peristom. Ini adalah yang membuat spora ini tidak bisa keluar. Kalau gigi peristomnya membuka, otomatis sporanya itu akan keluar. Jadi kalau visualnya seperti ini, spora itu hanya seperti serbuk-serbuk itu yang ikut angin. Kemudian salah satu spora misalnya ketika tumbuh atau sampai di tempat tertentu, karena kan tadi terbawa angin ke suatu tempat. Nah ini misalnya satu spora yang terbawa angin, kemudian dia sampai di suatu daratan. Maka ketika daratan itu cocok, dia akan membentuk protonema seperti ini. Jadi seperti bagian yang menjulur di atas tanah dan bercabang-cabang. Dari setiap cabang protonema ini akan muncul ke atas satu tumbuhan lumut. Jadi banyaknya protonema ini, dari situ akan muncul banyak sekali tumbuhan lumutnya. Ini disebut koloni lumut karena dari satu spora saja.